Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok hukum bisnis kelompok ke-6 ingin memberikan sebuah video mengenai sengketa. Saya Ali Zain Abidin dengan 3 NIM akhir 342 akan berperan sebagai Andi selaku pemilik perusahaan. Saya Cafan Ayuban Nuzur Afif dengan 3 NIM terakhir 348 berperan sebagai Dedi selaku konsultan. Saya Muhammad Salman Nugroho dengan 3 NIM terakhir 354 berperan sebagai Budi, yaitu mitra bisnis Andi. Dan saya Belena Nirwanda dengan 3 NIM terakhir 360 sebagai Siti selaku mediator. Oke, selamat menyaksikan. Selamat datang di drama singkat berjudul Mediasi Damai. Drama ini menggambarkan proses penyelesaian sengketa bisnis antara 3 pria dengan bantuan seorang mediator wanita. Andi, seorang pengusaha, terlibat dalam konflik dengan mitra bisnisnya yaitu Budi, terkait pembagian biaya tak terduga dari proyek mereka. Konflik ini juga melibatkan Dedi, seorang konsultan yang ikut serta dalam proyek tersebut. Melalui mediasi yang dipandu oleh Siti, seorang mediator profesional, mereka berusaha menyelesaikan masalah ini tanpa melalui jalur litigasi. Drama ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siap. Sebelumnya terima kasih telah menghadiri proses mediasi pada siang hari ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan terkait proses mediasi. Proses mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana saya di sini sebagai mediator Anda semua untuk membantu Anda semua untuk mencari solusi yang terbaik dan saling menguntungkan bagi kalian. Kita di sini berbicara secara terbuka dan mencari solusi yang terbaik. Apakah Anda semua di sini setuju? Setuju. Baiklah, mari kita mulai dengan mendengar permasalahan dari masing-masing pihak. Kepada Bapak Andi, saya persilahkan untuk menjelaskan permasalahannya. Oke, terima kasih Bu Siti. Saya Bapak Andi selaku pemilik perusahaan yang sedang menjalankan kerjasama bersama Bapak Budi. Kita telah bersepakat untuk membagi keuntungan pada proyek terakhir. Namun setelah proyek itu selesai, saya merasa bahwa kurang adil pada saat pembagian biaya, di mana banyak sekali terjadi yang namanya pengeluaran biaya yang tak terduga. Saya di sini berharap bahwa seharusnya tanggung jawab ini bisa dibagi sama rata. Akan tetapi Budi tidak setuju. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bapak Budi, bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya sendiri, dari pandangan saya sendiri, saya sangat mengerti perasaan dari Bapak Andi ini. Tapi dari biaya yang ada di sini, biaya ini bukan merupakan tanggung jawab saya gitu. Karena Bapak Andi sendiri tidak berkonsultasi dengan saya terlebih dahulu. Dan itu jadi bukan tanggung jawab saya sih. Baik, dan Bapak Dedi, apa peran Anda dalam hal ini? Baik, peran saya dalam mediasi ini, saya adalah konsultan yang membantu dalam proyek ini. Saya juga merasa ada ketidakadilan dalam pembagian biaya, tetapi saya rasa dengan mediasi ini masalah kita bisa diselesaikan. Baik, terima kasih Bapak Dedi. Jadi intinya pada proses ini terdapat perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab biaya yang tidak terduga. Mari kita coba untuk mencari solusi bersama. Dengan Bapak Andi, apa harapan Anda pada proses mediasi pada siang hari ini? Saya sih berharap bisa ada pembagian biaya yang lebih adil atas pengalaman-pengalaman yang tidak terduga tersebut. Dengan Bapak Budi, bagaimana dengan Anda? Untuk saya sendiri, saya bersedia juga, asalkan pembagian tersebut proporsional, adil.
Baik, mari kita fokus pada solusinya. Bagaimana jika kita membuat perjanjian baru yang jelas tentang tentang pembagian tanggung jawab yang biaya yang tidak terduga ini. Untuk saat ini kita bisa berbagi biaya ini secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing. Oke, sebelumnya biaya yang tidak terduga itu ada 3. Yang pertama itu adalah biaya penambahan material kurang lebih sebesar 30 juta. Biaya tambahan untuk karyawan yang mendadak ini sebesar 20 juta. Dan terakhir adalah biaya operasional sebesar 10 juta. Kurang lebih totalnya adalah 60 juta. Kurang lebih. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya tidak apa-apa, asalkan dari biaya di sini tidak disebutkan gitu. Dan menurut saya kenapa Bapak Andi itu tidak berkonsultasi dengan saya terlebih dahulu untuk menangani dari biaya-biaya tersebut gitu. Pertama nih, sebelumnya emang tidak ada biaya ini adalah dadakan ya, nggak ada pada kontrak kita sebelumnya. Biaya ini terjadi secara tiba-tiba dan benar-benar baru terlihat ketika proyek ini selesai, ketika kami mengaudit data yang telah kami dapatkan. Lalu muncul di situ bahwa terdapat pengeluaran yang lebih, terdapat pengeluaran yang tak terduga sebesar 60 juta. Jadi bagaimana untuk pembagian biaya terduga ini menurut Bapak Andi sendiri? Mungkin bisa dibagi sesuai dengan tanggung jawab kita terhadap proyek ini. Oke, kalau seperti itu menurut saya seperti di dalam kontrak oleh Bapak Andi dan Budi sendiri, Bapak Budi memegang saham sebesar 40% dan Bapak Andi memegang saham sebesar 60%. Jadi menurut saya untuk pembagian biaya tidak terduga ini bisa dibagi sesuai dengan persenan saham yang masing-masing Bapak Andi dan Bapak Budi bawa. Jadi Bapak Budi sebesar 40% untuk menanggung biaya tidak terduga ini dan Bapak Andi menanggung sebesar 60% seperti itu. Kalau seperti itu saya setuju saja dengan kesepakatan tersebut. Bagaimana dengan Bapak Andi sendiri? Saya setuju juga. Baik, jadi kita sudah mencapai kesepakatan ya. Di sini saya akan membantu kalian semua untuk menyusun perjanjian baru untuk mengatur pembagian yang adil, pembagian biaya dan tanggung jawab untuk proyek ini dan proyek-proyek mendatang. Terima kasih atas kerjasama kalian. Dengan ini mediasi pada siang hari ini saya cukupkan dan saya anggap selesai. Ya. Makasih, Bu. Drama singkat mediasi damai ini menunjukkan bagaimana mediasi dapat menjadi cara efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis tanpa perlu melalui jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya. Dalam mediasi ini, Andi, Budi, dan Dedi berhasil menyelesaikan konflik mereka dengan bantuan Siti, seorang mediator profesional. Permasalahan utama berkisar pada pembagian biaya tak terduga dalam proyek bisnis yang dikerjakan bersama oleh Andi dan Budi dengan keterlibatan Dedi sebagai konsultan. Melalui dialog yang terbuka dan saling mendengarkan, mereka mampu memahami pandangan masing-masing pihak dan mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dicapai mencakup pembagian biaya yang tak terduga secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing dan penetapan perjanjian baru yang lebih jelas tentang pembagian tanggung jawab biaya di masa mendatang. Proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tapi juga mencegah konflik serupa yang ada di masa depan dengan menciptakan kerangka kerja yang lebih transparan dan adil. Drama ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam menyelesaikan sengketa, serta manfaat dari pendekatan non-litigasi seperti mediasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.